Kenapa beda? Sama-sama LAI, sama-sama yang ini Alkitab. Dari tahun ke tahun tetap saja dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama ya. Sama-sama botolnya gitu ya. Ya, yang disebut oleh si Donditan tadi semuanya kan eh, Alkitab terjemahan ya. Itu Alkitab terjemahan yang disebut semua sama Donditan. Kita tanya deh ke Gemini ya. Ya, eh, Al-Quran terjemahan Kemenak Indonesia, apakah pernah mengalami revisi atau perubahan? Ya, Al-Quran terjemahan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Kemenak Republik Indonesia telah mengalami beberapa kali revisi atau penyempurnaan. Penyempurnaan ini dilakukan untuk memastikan terjemahan selalu relevan, akurat, dan mudah dipahami seiring dengan perkembangan bahasa Indonesia dan dinamika zaman. Berikut adalah garis besar revisi yang telah dilakukan. Sejarah revisi terjemahan Al-Quran Kemenak. 1. Terbitan pertama, 1965. Proses penerjemahan Al-Quran oleh Kemenak pertama kali dimulai pada tahun 1965 di bawah kepemimpinan Menteri Agama saat itu, Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri. 2. Penyempurnaan pertama, tahun 1989 sampai tahun 2002. Melihat kebutuhan untuk menyesuaikan terjemahan dengan perkembangan bahasa dan konteks sosial, Kemenak melakukan revisi yang berlangsung dari tahun 1989 hingga 2002. Penyempurnaan ini mencakup perbaikan bahasa, konsistensi istilah, dan substansi terjemahan. 3. Penyempurnaan kedua, tahun 2016 sampai tahun 2019. Ini adalah revisi besar terbaru yang menghasilkan edisi penyempurnaan 2019. Tim ahli yang terdiri dari pakar tafsir dan bahasa melakukan kajian komprehensif selama lebih dari 3,5 tahun. Beberapa fokus utama dalam revisi 2019 meliputi gaya bahasa, penggunaan kata dan frasa yang lebih modern dan mudah dipahami oleh pembaca saat ini. Penambahan catatan kaki, edisi ini menambahkan banyak catatan kaki untuk memberikan informasi tambahan, konteks ayat, dan penjelasan singkat dari tafsir ulama, membantu pembaca memahami makna lebih mendalam. Substansi terjemahan, perubahan dilakukan pada beberapa terjemahan ayat untuk menghindari pemahaman yang keliru, terutama yang berkaitan dengan isu-isu kontemporer atau istilah-istilah teologis. Penyempurnaan ini bukan berarti terjemahan sebelumnya salah, melainkan sebagai upaya Kemenak untuk terus menyempurnakan pemahaman umat terhadap Al-Quran. Terjemahan bersifat dinamis karena bahasa terus berkembang, dan oleh karena itu, penyempurnaan di masa depan sangat mungkin dilakukan. Donditan pernah tahu ini enggak? Pernah enggak? Nah, daripada dia sibuk untuk menunjukkan perubahan-perubahan terjemahan, yang tunjukkan dia kan Alkitab LAI terjemahan baru 1974, terjemahan baru 2 yang barusan diterbitkan, lalu NIV, lalu NKJF misalnya ada. Loh, itu semua kan terjemahan, Alkitab terjemahan. Ya, dia cuma menerjemahkan sesuai dengan bahasa lokal. Lah kitabmu sendiri juga sama. Nggak usah yang luar negeri dah. Yang Indonesia aja. Yang terjemahannya versi Kemenak, Kementerian Negara, resmi ya. Kemenak RI ya. Juga diubah, juga mengalami perubahan dan revisi berkali-kali. Dan perubahan terjemahan itu sesuatu yang wajar karena mengikuti perkembangan bahasa. Karena bahasa itu berkembang. Masa nggak mudeng kalau bahasa itu berkembang. Sehingga terjemahan juga akan berkembang. Aduh, tolong deh yang gini-gini saya jangan ditandai lah yang botol-botol kayak gini nih. Ini kalau mau membuka wawasan sedikit gitu ya, lalu menggunakan teknologi saat ini untuk mencari info ini gampang sekali jawabannya kayak gini nih. Jadi bukan cuma Alkitab saja yang terjemahannya mengalami perubahan. Kitabnya Donditan sendiri, ya Al-Quran sendiri juga mengalami perubahan terjemahannya. Terjemahan dalam bahasa Indonesia. Yang rubah siapa? Kemenak RI, direvisi terus. Mengikuti perkembangan zaman. Coba coba yang begini-begini jadi pamerin di medsos dah. Nggak malu gitu. Ya udahlah. Jelas ya sekarang ya. Bukan hanya Alkitab ya, bukan hanya terjemahan Alkitab yang mengalami perubahan ya.
Al-Quran pun terjemahnya dalam bahasa Indonesia juga mengalami perubahan dan revisi. Ya udah, Tuhan Yesus memberkati.